Kisah Nabi Lut dan kaum Sodom yang gemar maksiat. Berdakwah memang bukan hal yang mudah, apalagi kalau yang dihadapi adalah masyarakat yang bebal dan tak berakhlak. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Lut, salah satu nabi utusan Allah yang ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Sodom, Sadum. Ya, kaum Sodom merupakan kaum yang dibenci Allah karena banyak melakukan kemaksiatan. Oleh sebab itu, mengajak mereka kembali ke jalan yang benar adalah hal yang sangat berat. Berikut perjalanan dakwah Nabi Lut yang penuh liku-liku. Kisah Nabi Lut diutus Allah untuk mendakwahi kaum Sodom. Nabi Lut lahir dan diasuh oleh pamannya yang juga utusan Allah, Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, Nabi Lut begitu hormat dan percaya dengan semua petuah Nabi Ibrahim kendati tidak sedikit orang yang meremehkannya. Secara silsilah, ayah Nabi Lut bernama Haran bin Tareh. Haran merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Haran memiliki saudara kembar bernama Nahor. Dengan demikian, garis keturunannya adalah Lut bin Haran, bin Azara bin Nahor, bin Suruj bin Rau bin Falih bin Abir bin Syalih bin Arfahsad bin Syam bin Nuh. 1. Nabi Lut menerima wahyu di Palestina. Karena begitu dekat, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim sering mengembara jauh, melintasi daratan dan lautan. Misi mereka adalah menyebarkan ajaran agama Islam pada umat manusia. Saat mereka tiba di Palestina, Nabi Lut menerima wahyu dari Allah. Dia dipilih sebagai nabi dan diutus untuk mendakwahi kaum Sodom. 2. Nabi Lut ditugaskan menetap di kota Sodom. Usai diangkat menjadi nabi, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di kota Sodom yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina. Nabi Lut bertugas untuk membawa orang-orang Sodom untuk bertaubat, kembali menyembah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Namun, tugas itu tak mudah lantaran kota Sodom dikenal sebagai kota maksiat, penuh korupsi, dan angka kriminalitasnya juga tinggi. Karena banyak dikunjungi pedagang hingga pengusaha, banyak perampokan terjadi di kota itu. Tak hanya merampas barang-barang, kaum Sodom juga tak segan membunuh. Namun, tindakan kejahatan yang paling mengerikan adalah homoseksual dan lesbian. Perjalanan dakwah Nabi Lut di kota Sodom. Di kota Sodom, Nabi Lut menikah dengan seorang perempuan bernama Waliyah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua putri, yaitu Raitsa dan Sagrata. Namun, perjalanan rumah tangga Nabi Lut rupanya juga tidak mulus. Istrinya menjadi musuh dalam selimut. Segala rencana dakwah Nabi Lut kerap dibocorkan kepada orang-orang. 1. Kota Sodom jadi sejarah pertama praktik homoseksual dan lesbian. Kota Sodom menjadi tempat pertama kegiatan homoseksual dan lesbian. Sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada manusia yang menjalankan praktik homoseksual maupun lesbian sebelum kaum Sodom. Pasalnya, praktik penuh maksiat ini menjadi hal yang biasa di kota Sodom. Semua orang terlibat dan tanpa malu-malu mengakuinya di muka umum. Bahkan, mereka begitu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Selain kerusakan moral, akhlak kaum Sodom juga sulit dibenahi. Mereka tak beragama, tidak manusiawi, dan tidak memiliki rasa belas kasih. Mereka terbiasa melakukan pencurian, perampokan, hingga pembunuhan. Pada prinsipnya, orang yang kuat akan berkuasa, sementara orang lemah menjadi korban penindasan. 2. Nabi Lut tidak dihiraukan oleh kaum Sodom. Meskipun moral kaum Sodom sudah sangat sulit dibenahi, Nabi Lut tetap teguh. Dia tetap berupaya mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Suatu ketika, Nabi Lut menghampiri orang-orang di kota dan menyatakan bahwa dirinya seorang nabi utusan Allah. Apakah kamu tidak takut kepada Allah dan tidak mau menaatinya? Sesungguhnya, saya adalah utusan Allah yang dapat dipercaya untuk kalian. Jadi takutlah kepada Allah, pertahankan tugasmu kepadanya, dan patuhilah aku. Mendengar ucapan Nabi Lut, kaum Sodom langsung mencibir. Mereka curiga Nabi Lut memiliki maksud terselubung. Orang ini telah memasuki kota kita lalu menyuruh kita untuk menghentikan apa yang sedang kita lakukan. Jelas, dia pasti mendapatkan sesuatu dari ini. Petik 2. Namun, Nabi Lut segera membantahnya. Tidak ada hadiah yang saya minta dari kalian untuk itu. Hadiah saya hanya dari Allah. Tak berhenti di sana, Nabi Lut kemudian berdakwah tentang homoseksualitas. Nabi Lut mengingatkan mereka bahwa homoseksual maupun lesbian adalah kegiatan yang tidak bermoral.
Nabi Lut lantas berkata, "Apakah kamu mendekati laki-laki di antara dunia dan meninggalkan orang-orang yang Tuhanmu ciptakan untukmu sebagai istrimu? Tidak, kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Meskipun sudah menjelaskan hingga berulang-ulang, Nabi Lut tidak dihiraukan. 3. Nabi Lut akan diusir dari kota Sodom. Dalam dakwahnya, Nabi Lut tidak bosan-bosannya mengingatkan umatnya tentang hukuman berat dari Allah. Dia meminta umatnya untuk segera meninggalkan praktik maksiat yang amodal dan dibenci Allah. Jengah dengan aksi Nabi Lut, kaum Sodom lantas berencana untuk mengusir Nabi Lut dari kota Sodom. Namun, sebelum itu, mereka memberikan peringatan terakhir kepada Nabi Lut. "Wahai Lut, jika kamu tidak berhenti, kamu akan menjadi salah satu dari mereka yang diusir." Namun, Nabi Lut tidak gentar sedikit pun. Dia tetap mengajak kaumnya untuk beriman dan beribadah kepada Allah SWT. Selain itu, mereka juga diminta untuk meninggalkan kebiasaan yang mungkar, menjauhi maksiat, kejahatan, hingga menghindari rayuan iblis dan setan. Nabi Lut memperingatkan kaum Sodom bahwa Allah SWT adalah pencipta manusia beserta alam sekitarnya. Allah SWT juga tidak menyukai segala amal perbuatan kaum Sodom yang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan, Allah juga akan memberi mereka ganjaran yang setimpal dengan semua amal perbuatan mereka. Allah SWT telah berjanji, barang siapa yang berbuat kebaikan dan beramal soleh akan diberi pahala dan surga di akhirat kelak. Sementara, mereka yang berbuat mungkar akan diberi balasan berupa azab dan neraka jahanam yang sangat pedih. 4. Nabi Lut tetap teguh berdakwah kendati sering diancam. Meskipun sering diancam, Nabi Lut tetap menjalankan dakwahnya. Dia tetap meminta umatnya untuk meninggalkan perbuatan zina homoseksual dan lesbian. Sebab, kedua perbuatan itu sangat bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Selain itu, perbuatan kaum Sodom juga sudah menyalahi hikmah dalam penciptaan yaitu lelaki dan wanita. Nabi Lut juga menasihati kaum Sodom untuk menghormati hak milik barang masing-masing serta meninggalkan kebiasaan berupa perampasan, perampokan hingga pencurian yang selalu terjadi di antara mereka. Apalagi, tidak sedikit pula musafir yang menjadi korban. Segala perbuatan kaum Sodom akan merugikan mereka sendiri. Sebab, perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan, ketidakamanan di dalam negeri sehingga mereka juga pasti tidak akan merasa aman dan tenteram dalam hidupnya. Namun, tidak semudah itu membawa kaum Sodom ke jalan Allah. Mereka tetap saja bermaksiat dan melakukan kejahatan. Pada akhirnya, Nabi Lut berdoa kepada Allah agar semua kaum Sodom diazab seberat-beratnya lantaran tidak mau mengikuti jalan yang benar. Kedatangan 3 pemuda tampan beserta azab untuk kaum Sodom. Setelah sekian tahun berdakwah, tidak ada seorang pun di kota Sodom yang mau beriman kepada Allah. Satu-satunya keluarga muslim di kota Sodom adalah keluarga Nabi Lut dan tidak semuanya beragama Islam. Hanya Nabi Lut dan kedua putri yang taat dalam agama, sementara sang istri tetap tidak beriman. Karena itulah, Nabi Lut berdoa kepada Allah. Dia meminta pertolongan untuk melawan kaumnya yang tidak beriman dan masih suka bermaksiat. 3 pemuda tampan jadi incaran kaum Sodom. Sebagai jawaban atas doa Nabi Lut, Allah mengirim 3 malaikat, yang menyamar sebagai laki-laki ke rumah Nabi Ibrahim sebagai tamu. Namun, Ibrahim gagal mengenali para malaikat tersebut. Dia lantas menyiapkan hidangan untuk para tamunya, namun, ketiga laki-laki itu menolak makanan tersebut. Takut sekaligus penasaran, Nabi Ibrahim lantas bertanya, "Siapa kalian?" Malaikat menjawab, "Jangan takut. Kami adalah para malaikat Allah. Kami telah dikirim kepada orang-orang Lut. Kami memberimu kabar gembira tentang seorang putra yang memiliki banyak pengetahuan dan kebijaksanaan." Nabi Ibrahim pun kini paham bahwa hukuman Allah bagi kaum Sodom sudah dekat. Namun, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Nabi Lut. Para malaikat itu pun meyakinkan Nabi Ibrahim bahwa Nabi Lut beserta keluarganya akan diselamatkan. Ketiga malaikat itu lantas bertamu ke rumah Nabi Lut. Tentu saja Nabi Lut terkejut saat melihat ketampanan mereka. Bagaimana tidak, mereka pasti akan menjadi korban kaum Sodom. Takut diketahui kaum Sodom, Nabi Lut segera membawa mereka masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Nabi Lut juga berpesan kepada istri dan 2 putrinya agar merahasiakan kedatangan para tamu ini. Apabila kedatangan mereka sampai tercium kaum Sodom,
habislah riwayat mereka. Nabi Lut merasa tidak sanggup menghadapi kaum Sodom yang sangat bengis dan haus bermaksiat itu. Namun, informasi tentang keberadaan 3 laki-laki tampan begitu cepat tersebar luas. Istri Nabi Lut yang memang tidak beriman langsung membocorkannya pada kaum Sodom. Itulah alasan mengapa dakwah Nabi Lut kerap gagal, sebab sang istri selalu membocorkan informasi apapun terkait dakwah Nabi Lut. Timbal baliknya, istri Nabi Lut menerima emas dan perak dari kaum Sodom. Kisah Nabi Lut dikepung kaum Sodom yang ingin bermaksiat. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut akhirnya terjadi. Informasi tentang 3 laki-laki tampan langsung tersiar dari mulut ke mulut dengan begitu cepat. Tanpa menunggu waktu lama, mereka bergegas mendatangi rumah Nabi Lut untuk melihat para tamunya serta memuaskan hawa nafsunya. Namun, Nabi Lut tidak membuka pintu rumahnya. Kembalilah ke rumah masing-masing. Jangan ganggu tamu-tamuku yang datang dari jauh. Kalian sepatutnya memuliakan dan menghormatinya, seru Nabi Lut dari dalam rumah. Namun, seruan Nabi Lut diabaikan begitu saja. Dia kini terkepung. Untuk yang terakhir kali, Nabi Lut memperingatkan kaumnya untuk menjauhi maksiat. Sebab, Allah menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan umat manusia di muka bumi ini. Nabi Lut juga meminta kaumnya untuk kembali kepada istri-istri mereka dan tidak berbuat maksiat sebelum dilanda azab yang pedih dari Allah. Namun, lagi-lagi semua upaya Nabi Lut tidak diindahkan. Mereka kian merangsek, ingin mendobrak rumah Nabi Lut dari segala penjuru. Sesungguhnya aku tidak mampu lagi menahan mereka agar tidak menyerbu ke dalam rumah ini. Aku tidak memiliki senjata, apalagi kekuatan fisik yang dapat melawan tindakan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang ditakuti kaumku. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah aku tidak bisa menjaga kalian dari gangguan mereka. Melihat ketakutan Nabi Lut, akhirnya para lelaki tampan itu mengaku pada Nabi Lut bahwa mereka adalah para malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Mendengar hal itu, Nabi Lut pun tidak menyangka pertolongan Allah akan datang secepat itu. Allah telah memberikan jawaban atas semua doa-doanya. Para malaikat itu lantas menunjukkan azab dari Allah SWT. Mereka meminta Nabi untuk membuka pintu rumahnya lebar-lebar agar orang-orang yang haus homoseksual itu bisa masuk. Begitu pintu dibuka, orang-orang langsung menyerbu dan berebutan untuk masuk. Namun, tiba-tiba pandangan mereka langsung gelap gulita. Mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka berkali-kali mengusap-usap mata, tetapi ternyata kini mereka sudah menjadi buta. Para penyerbu rumah Nabi Lut masih dalam keadaan kacau balau berbenturan antara satu dengan lain dan berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Kemudian, para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu sebelum azab yang lebih besar melanda. Nabi Lut diminta pergi secepat mungkin bersama keluarganya karena waktunya tak lama lagi. Azab itu telah tampak dan akan segera ditimpakan oleh Allah. Para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar melakukan perjalanan keluar kota tanpa menoleh ke belakang. Kaum Sodom ditimpa azab berupa hujan batu. Lewat tengah malam, Nabi Lut keluar dari rumahnya bersama istri dan 2 putrinya. Mereka berjalan cepat menuju keluar kota. Sesuai petunjuk para malaikat, mereka tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Namun demikian, istri Nabi Lut tetap saja bebal. Musuh dalam selimut Nabi Lut itu berjalan paling belakang. Langkahnya tidak secepat suami dan kedua anaknya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan Nabi Lut. Dia berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya. Dia meragukan kebenaran perkataan malaikat soal azab yang akan segera ditimpakan ke kaum Sodom. Karena penasaran, dia pun menoleh ke belakang. Alhasil, azab itu kini menimpanya juga. Setelah berhasil melewati batas kota Sodom di pagi buta, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom terombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup begitu kencang dari segala penjuru. Ada hujan lebat disertai petir, batu beterbangan yang tampak sangat mengerikan. Sementara itu, orang-orang buta kaum Sodom yang masih kebingungan langsung berlarian. Banyak di antara mereka yang tertimbun oleh reruntuhan bangunan, termasuk istri Nabi Lut.
Dia termasuk orang-orang yang sangat munafik di hadapan Allah. Setelah peristiwa itu, Nabi Lut kembali ke Sodom dan memulai hari-hari baru untuk berdakwah. Dia masih tetap bersemangat untuk membawa kaumnya ke dalam Islam. Nabi Lut tetap memegang teguh iman dan berharap agar kaumnya bisa segera melihat kesalahan jalan mereka dan kembali ke jalan Allah. Nah, itulah penjelasan tentang kisah Nabi Lut, mulai dari diutus pertama kali untuk berdakwah pada kaum Sodom sampai azab menimpa kaum ini. Sebagai umat muslim, kisah Nabi Lut ini memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya.